Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan ngaji kita hari ini ya. Belajar mengaji untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita di dunia ini semampu kita, gitu ya. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya'u sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq wa naqulu dzuqu 'adzabal hariq. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Ya, begitu ya kesombongan dari orang-orang Yahudi. Tapi ingat, itu semua pasti akan mendapat balasan dari Allah ya. Jadi Allah lah yang membalas, nggak perlu kita kemudian baper gitu ya, karena Allah pasti akan membalas itu. Baik, kita lanjutkan. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzalamil lil 'abid. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Ini ya yang diperbuat oleh orang-orang Yahudi tadi. Kita lanjutkan. Walladzina qalu innallaha 'ahida ilaina alla nu'mina lirasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa billadzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami agar kami tidak beriman kepada seorang rasul sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api. Katakanlah Muhammad, sungguh beberapa orang rasul sebelumku telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan. Tetapi mengapa kamu membunuhnya jika kamu orang-orang yang benar? Ini ya, perilaku orang-orang Yahudi sedari dulu memang seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Fa in kadzdzabuka faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Maka jika mereka mendustakan engkau Muhammad, maka ketahuilah rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan pula. Mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zabur dan kitab yang memberi penjelasan sempurna. Nih ya, pelajaran untuk kita bahwa zaman dulu saja nabi-nabi, rasul-rasul yang hebat saja didustakan oleh orang-orang Yahudi gitu ya. Ya memang seperti itu. Apalagi sekarang ya, yang dimana Rasul akhir zaman itu sudah meninggal dan tidak ada lagi setelah itu ya. Ya kemungkinan setelah itu ya Imam Mahdi itu ya. Tetapi kan kalau tingkatannya Rasul, kalau Imam Mahdi kan bukan Nabi, bukan Rasul ya. Yang tingkatannya Rasul itu sudah tidak ada lagi gitu ya.
Jadi ya Yahudi akan menjadi-jadi gitu ya. Yang jelas-jelas membawa bukti yang nyata saja diingkari gitu, apalagi yang tidak, ya pasti akan jauh lebih ingkar. Baik, kita lanjutkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ini dia pelajaran bagi kita, pedoman bagi kita bahwa dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jadi sebaiknya kita juga menggunakan waktu selama di dunia ini untuk mempersiapkan kehidupan yang akan kekal abadi di akhirat nanti gitu. Jangan disia-siakan saja. Ya jangan, kalau bisa ya jangan hanya sholat ataupun ibadah-ibadah yang wajib saja, tapi ibadah-ibadah yang sunnah juga kita lakukan, dan senantiasa berzikir serta meniatkan ya segala sesuatu itu lillah, hanya karena Allah, sehingga dengan demikian kita berharap bahwa setiap upaya yang kita lakukan itu bernilai ibadah gitu, sehingga nanti bisa kita tuai di akhirat kelak gitu. Di sama-sama usianya 50 misalnya atau 63 seperti Rasulullah gitu ya. Itu kalau misalnya waktunya misalnya sehari-hari berzikir saja, itu nanti di akhirat akan lebih banyak yang didapatkan daripada sehari-hari hanya melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, menggunjing orang misalnya, begitu ya. Oke, ini peringatan untuk kita sekaligus pedoman ya, kalau mau nanti selamat di dunia maupun di akhirat. Kita lanjutkan. Astagfirullah. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladhina utul kitaba min qablikum wa minal ladhina asyraku adhan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Nah, ini masih ada kaitannya ya dengan ayat-ayat yang kemarin. Tips untuk kita selamat baik di dunia maupun di akhirat itu, kemarin kan kita beriman, bertakwa, kemudian dermawan gitu ya, ditambah dengan di sini kita sabar gitu ya, sabar dan bertakwa, jadi ada 4. Kemudian yang harusnya tidak kita lakukan kemarin ada berapa? Tidak boleh syirik, kemudian tidak boleh kikir gitu ya, kemudian jangan sampai zalim gitu ya. Zalim itu merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Yang harus kita ingat-ingat, kalau kita tidak berbuat baik ya itu berarti rugi untuk diri kita. Itu berarti ya definisinya bisa aja zalim untuk diri sendiri, atau ketika kita berbuat tidak baik ya, itu kan nanti balasannya juga azab gitu. Jadi jangan sampai, itu sama aja dengan zalim terhadap diri sendiri. Baik, itu ya kurang lebih yang bisa kita pedomani, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita pelajari untuk hari ini dari belajar ngaji kita. Semoga bermanfaat. Sekian, shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.